Saudara, namun justru di dalam keindahan itu, keluarga itu menjadi ruang di mana anugerah Allah masuk. Anugerah Allah itu membentuk, memulihkan, dan menebus. Saudara, sejarah keluarga di dalam Alkitab itu menunjukkan bagaimana Allah memakai keluarga itu untuk meneruskan covenant-nya, perjanjiannya. Dari Abraham sampai Daud, dan sampai juga kita lihat di dalam puncaknya Yesus Kristus. Yesus Kristus sang berkat bagi segala bangsa. Ketika sang Mesias datang, dia membawa gambaran keluarga itu kepada puncak pemenuhannya. Bahwa seluruh keluarga biologis, Allah sedang membangun satu keluarga lagi yang lain. Bukan hanya biologis, tapi keluarga rohani. Keluarga Allah sendiri yang terdiri dari orang-orang yang telah ditebus dengan darah yang mahal. Keluarga Allah, keluarga Kristen. Keluarga itu yang terus berbicara sampai pada kekekalan. Saudara bisa lihat itu bagian firman Tuhan sampai di kitab Wahyu pun itu bicara tentang seluruh keluarga. Gimana orang-orang yang telah ditebus ini menjadi umat Allah bersatu di dalam meja perjamuan dengan sang anak domba. Jadi saudara, betapa indahnya Allah merancang keluarga itu secara jasmani, memulihkan keluarga melalui Kristus, dan memperluas keluarga itu kepada satu kisah, bagaimana kisah rohani sampai pada kesudahannya. Karena itu ketika membaca Efesus 5 sampai pasal 6 ini, kita tidak melihat Paulus itu sedang berbicara aturan sosial belaka. Paulus itu berbicara tentang bagaimana jemaat bisa kembali kepada rancangan Allah yang mula-mula, yaitu keluarga. Supaya keluarga itu menjadi tempat, menjadi saluran berkat, tempat kasih Kristus itu dinyatakan. Dan tempat generasi itu dipulihkan seturut dengan gambar Allah. Nah saudara, kita lihat kata yang menarik di dalam terjemahan baru 1 itu kata rendahkanlah dirimu. Dan itu dipisah perikop dengan perikop yang utuh tentang hubungan suami istri. Jadi kalau TB2 itu menempatkannya bersama-sama. Pasal 5 ayat 21 itu diatur dalam perikop yang tersendiri. Dasar keluarga Kristen itu adalah ketundukan di dalam takut akan Kristus. Jadi sebelum Paulus berbicara tentang peran suami, peran istri, peran anak, bagaimana seharusnya, Paulus berbicara terlebih dahulu soal ketundukan. Ketundukan di dalam takut akan Kristus. Saudara, kata ketundukan ini berasal dari kata hupataso. Hupataso itu yang berarti mengatur di bawah atau menempatkan diri di bawah. Saudara, tunduk bukan tanduk. Saling tunduk bukan saling tanduk. Saling merendahkan diri di dalam Kristus. Dan itu adalah dasar di dalam hubungan keluarga. Saudara, kata tunduk itu di zaman kita sekarang itu agak sulit kita memahami kata tunduk ini. Karena zaman ini selalu menuntut kita untuk tidak bisa tunduk. Kalau boleh, kitalah yang memimpin, bukan kita yang mengikuti. Kita yang menjadi number one, bukan yang kesekian. Jadi kita sulit untuk membayangkan hal itu. Karena itu, saudara, ketika Alkitab berkata hupataso, tunduklah. Hati kita seringkali menolak. Seolah-olah tunduk itu tanda kekalahan. Tunduk itu sebagai tanda kelemahan. Padahal tidak. Saudara, Alkitab berkata tunduklah bukan karena kamu kecil. Bukan karena kamu lemah dan orang lain lebih besar, lebih kuat. Tapi tunduklah karena Kristus. Tunduklah di dalam takut akan Kristus. Artinya apa? Kita tunduk kepada orang lain itu karena Yesus lebih dulu mengasihi kita. Yesus yang telah menunjukkan bagaimana dia tunduk lebih dulu. Taat, setia sampai mati di atas kayu salib. Saudara, keluarga yang sehat bukan dibangun oleh siapa yang kuat. Tetapi keluarga yang sehat itu dibangun oleh siapa yang paling rela merendahkan diri. Siapa yang paling rela tunduk merendahkan diri serendah-rendahnya. Saudara, karena itu Paulus mulai berbicara ketika meletakkan dasar ini, fondasi soal ketundukan. Tunduklah seorang kepada yang lain dalam takut akan Kristus. Maka kemudian Paulus merancang kalimat-kalimatnya itu dengan indah. Pasangan suami istri itu adalah rancangan indah Kristus. Paulus memulai dengan peran daripada istri itu. Istri dikatakan, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Kata tunduk itu muncul lagi. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Artinya, ini bukan tunduk membabi buta. Bukan tunduk di dalam ketakutan. Tetapi tunduk seperti kepada Tuhan.
Karena istri percaya bahwa Allah bekerja melalui kepemimpinan suami. Tunduk di dalam kasih, di dalam hormat, bukan ketakutan atau menghancurkan. Saudara, ada banyak contoh ketika istri itu tunduk membabi buta. Ada banyak suami yang kemudian menyuruh istrinya berbohong, dan istri melakukan itu karena tunduk kepada suami. Istri melakukan penipuan atau menyuruh, nih buat laporan keuangannya seperti ini. Istri lakukan itu karena perintah suami, tunduk. Ini tunduk membabi buta, salah. Tunduk, ada juga yang tunduk meskipun disuruh untuk melakukan hal yang merusak tubuh dan martabat. Suami menyuruh istri melakukan hubungan yang tidak sehat dan melanggar kehormatan. Suami melarang istri beribadah, pergi ke gereja atau baca Alkitab. Istri tunduk, padahal ini bertentangan dengan firman Tuhan. Ini salah. Tunduk meskipun juga suami berlaku kasar, merendahkan, menyakiti. Suami berkata, kamu tidak boleh mengeluh, kamu harus tunduk. Alkitab kan bilangnya begitu, tunduk. Dan istri menyerahkan dirinya dipukul, disakiti, dia diam saja karena dia berkata, ya Alkitab maunya begini. Itu pun salah. Tunduk itu adalah sungguh-sungguh kita tahu siapa kita di hadapan Kristus. Ketika suami melarang sesuatu untuk kita lakukan dan itu adalah bagian dari ketaatan kita kepada Tuhan, maka kita bukan sedang tidak tunduk kepada suami, tapi kita sedang tunduk kepada Kristus. Karena itu prinsipnya apa di dalam ketundukan? Ketundukan kepada Kristus yang pertama itu lebih tinggi daripada ketundukan kepada siapapun, termasuk kepada suami. Jika suami bertentangan dengan firman Tuhan, istri menolak dan menaati Tuhan. Ketundukan Kristen itu juga di dalam konteks kasih dan bukan dominasi. Ketundukan hanya bekerja ketika suami itu mengasihi istri seperti Kristus mengasihi. Jika suami tidak berjalan di dalam kasih, maka dia kehilangan kepemimpinannya. Ketundukan Kristen juga bukan karena menyerah pada dosa, kepada kekerasan, kepada pelecehan, bukan. Jika ada kekerasan justru wajib untuk mencari pertolongan. Saudara, jadi kesimpulannya singkat saja. Tunduk itu berbicara tentang hati kita yang berpusat kepada Kristus. Tunduk tanpa Kristus itu salah. Tunduk itu harus di dalam Kristus dan memakai akal sehat kita. Tahu batas moral, tahu di bagian mana harusnya kita lakukan. Saudara yang dikasih Tuhan, ya saya akui saya tipe wanita yang sulit tunduk. Sama suami juga gitu, seringkali berdebat gitu. Saya melihat kalau ada argumen-argumen yang kurang bisa dipertanggungjawabkan secara logika, wah saya pasti akan terus-menerus ngotot. Tidak, yang baiknya, yang benarnya seperti ini. Kadang-kadang itu yang kemudian jadi memperkeruh situasi, keadaan. Tapi bersyukur kepada Tuhan, di tengah-tengah seperti itu, firman Tuhan menjadi dasar. Hidup kita di dalam Tuhan itu yang mengingatkan kita. Sama suami, iya minta maaf, tidak berlarut-larut. Tidak berlama-lama, menyelesaikan dengan baik, berkomunikasi dengan baik. Tunduk ketika dia melakukan apa yang benar. Tunduk ketika apa yang dia katakan itu sebenarnya itu tidaklah harusnya ya kita mengerti itu tidak prinsip gitu. Ngapain juga harus ngotot-ngototan, urat-uratan. Gak perlu kok. Yang utama adalah relasi. Yang utama adalah hubungan, bukan siapa yang menang atau siapa yang kalah. Saudara, di dalam relasi kita suami istri, hai istri-istri, tunduklah di dalam takut akan Kristus. Ego kita harus ditarik di bawah, sedalam-dalamnya, ke bawah-bawahnya. Karena itulah perintah Tuhan. Tunduk yang benar, bukan tunduk yang membabi buta. Saudara, mungkin kalau hal ini suami-suami langsung senggol istri. Tuh firman Tuhan bilang tunduk kan gitu ya. Tapi saudara tidak berhenti di sini. Karena selanjutnya Paulus berbicara tentang para suami pun. Para suami perannya adalah mengasihi seperti Kristus mengasihi jemaat. Dan ini adalah standar tertinggi di dalam Alkitab. Mengasihi seperti Kristus mengasihi jemaat. Saudara, suami itu dipanggil untuk mengasihi seperti Kristus. Berarti rela mengorbankan diri. Rela mati. Karena Kristus rela mati bagi jemaat. Rela mati bukan hanya arti harafiah, tapi rela mati terhadap ego, pride, terhadap kepentingan, terhadap segala keinginan dan agenda-agenda yang ada. Rela mati terhadap keinginan sendiri,
terhadap tujuan-tujuan yang ada di depan mata. Rela mati terhadap itu semua. Kasih seperti Kristus berarti mengutamakan istri, mengorbankan diri, merawat bukan memerintah, memimpin dengan hati bukan dengan suara tinggi, memberi rasa aman bukan ketakutan. Suami dipanggil itu untuk menjadi bayangan Kristus di tengah-tengah keluarga, bukan diktator. Bukan seorang yang kemudian penuh kuasa, yang punya hak untuk atur sana atur sini. Tidak, tetapi hati yang melekat kepada Kristus. Hati yang mengasihi jemaat, mengasihi istrinya yang tercinta. Saudara yang kasih Tuhan, Paulus berkata siapa mengasihi istrinya, itu mengasihi dirinya sendiri. Karena istri adalah satu daging dengan suami. Hai suami-suami, jika saudara merawat tubuhmu dengan sedemikian, makan makanan sehat, bahkan ikut gym, olahraga yang rutin, supaya punya tubuh yang sehat. Apakah suami-suami juga merawat istri seperti itu atau mengabaikan suami? Istri itu bukan orang lain. Istri itu adalah bagian dari tubuh suami. Saudara, sama seperti Kristus yang adalah kepala jemaat, demikian juga suami-suami itu adalah kepala daripada istri yang harusnya mengasihi istri sedemikian. Ringkasannya di ayat 33. Paulus itu memberikan ringkasan yang menarik. Di ayat 33, suami harus mengasihi istrinya, istri harus menghormati suaminya. Tidak boleh kebalik. Kenapa tidak boleh kebalik? Hai suami-suami, kasihilah istrimu. Bukan hai suami-suami, tunduklah suami istrimu. Atau sebaliknya, hai istri-istri, hormatilah atau tunduklah suamimu. Bukan sebaliknya, hai istri-istri, kasihilah suamimu. Kenapa Paulus berbicara hal yang seperti itu? Saudara, pada dasarnya laki-laki dan perempuan itu sangatlah berbeda. Laki-laki itu sangat dekat dengan kata hormat. Laki-laki itu punya harga diri itu tinggi, pride-nya tinggi, ya kan? Nggak boleh nih kalau udah tersinggung nih, nah DP harga diri bahaya gitu ya. Nah, laki-laki itu beda dengan perempuan. Kata hormat, kata tunduk itu lebih dekat dengan laki-laki. Sedangkan sebaliknya, kata mengasihi itu lebih dekat dengan perempuan. Perempuan itu lebih dekat dengan kata perasaan, kata kasih, kata mengasihi, kata dikasihi itu lebih dekat. Jadi ketika Paulus menunjukkan hal ini, memberikan perintah ini jelas sekali, tidak memberikan perintah yang itu sangat dekat, mudah dengan orang itu. Dengan natur pria ataupun natur wanita. Tapi sebaliknya memberikan perintah yang berbeda, yang bertolak belakang daripada naturnya. Istri tunduk, suami kasihi, dan itu lebih sulit. Itu lebih sulit. Suami akan terus berkembang dengan rasa hormat. Istri akan terus berkembang dengan rasa kasih. Ketika makin dikasihi, maka dia akan makin berkembang. Saudara, ketika kasih dan hormat ini berjalan beriringan di dalam rumah, maka rumah itu akan menjadi tempat hadirat Tuhan tinggal. Dan bukan hanya itu, Paulus melanjutkan juga di pasal yang ke-6 tentang bagaimana anak-anak yang taatilah orang tuamu. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, kata firman Tuhan. Saudara, taat di dalam Tuhan itu berarti taat dengan benar. Hormati orang tua karena mereka adalah wakil Allah. Dan inilah satu-satunya perintah yang mengandung janji. Janjinya jelas supaya kamu berbahagia dan panjang umur. Saudara, ada banyak contoh zaman sekarang. Anak zaman sekarang itu yang sulit menghormati orang tua. Orang tua berkata jangan terlalu lama main handphone. Anak menjawab, ya mama enggak paham, papa saja main handphone sana terus menerus. Teknologi membuat anak itu merasa lebih pintar dari orang tua. Sehingga mereka itu akan mulai berpikir, tunggu dulu kalau mama papa ngomong begini, saya lihat di Google enggak begitu. Anak mencari informasi dari TikTok, dari sosial media, dari para influencer yang mereka kenal. Kalau influencernya ngomong begini mah, enggak begitu. Saudara, anak juga mulai sulit untuk kemudian membantu orang tua di rumah. Kenapa? Karena segala sesuatu sudah tersedia. Ada orang yang kerja di rumah. Anak semua sibuk bermain handphone, scrolling, A, B, C. Orang tua juga membiarkan. Bahkan juga orang tua kalau datang ke gereja, saya memperhatikan. Ada orang tua yang memberikan sengaja iPad-nya, gadgetnya itu kepada anaknya. Yang penting tidak mengganggu ibadah. Yang penting anak itu tidak bersuara, tidak berteriak, tidak kemudian mengganggu
orang tua yang sementara ibadah, kasih handphone saja. Saudara, maka yang dimuridkan bukanlah orang tua yang memuridkan anak di rumah. Tetapi yang terjadi adalah dunia, kita berikan kesempatan selebar-lebarnya untuk memuridkan anak-anak kita. Saudara, bagaimana mereka ketika mereka ada di sekolah? Anak-anak yang ada di sekolah pun punya problem. Saudara, kemarin saya pimpin LDKO buat anak-anak siswa SMP 2. Saya tanya karena materinya tentang time management. Gimana sih kamu mengatur waktumu? Coba hitung-hitung waktumu. Hitung, satu hari ada 24 jam. Satu hari itu kamu di sekolah berapa jam? Satu hari di sekolah ada yang bilang 7 jam. Ada yang bilang 8 jam. Oke, saya pakai angka maksimal 8 jam. 8 jam kamu ada di sekolah. Kamu ada di dalam pengawasan guru di sekolah. Sisanya berapa jam dari 24 jam? Ada 16 jam. 16 jam itu apa yang kamu lakukan setelah itu? Kamu ada di rumah, kamu melakukan apa di rumah? Mereka mulai menghitung. Potong waktu tidur yang 8 jam, potong waktu makan mereka. Saya bilang kalian udah makan di sekolah pagi dan siang. Berarti tinggal makan di malam di rumah, berarti potong sekitar 30 menit. Berapa totalnya sisanya? Hitung-hitung waktu yang ada, waktu mereka tuh lebih banyak di luar sekolah. Lebih banyak waktu itu ketika mereka bersama-sama dengan keluarga. Harusnya seperti itu. Tetapi yang terjadi waktu dengan keluarga itu sangat sedikit. Mereka sendiri di rumah. Bahkan masalah-masalah yang terjadi ketika mereka ada di dalam rumah, di kamar pribadi mereka. Mereka main, mereka mabar, main bareng. Mereka main sepuas-puasnya dengan temannya yang ada di ujung mana. Main bersama-sama, main online. Apa yang terjadi? Bisa terjadi judi online di situ. Bisa terjadi masalah-masalah di situ. Di mana orang tua? Saudara, sekolah punya peran penting dengan visi misi yang ada. Menjadi sekolah yang betul-betul membawa anak-anak ini menjadi murid-murid Kristus. Bukan hanya secara akademik, tetapi karakter mereka seperti karakter Kristus. Dan itu konsisten dikerjakan. Guru-guru yang ada Tuhan percayakan terus-menerus melakukan, berupaya untuk melakukan hal itu. Tetapi jikalau kita tidak bekerja sama, maka dunia yang lebih memuridkan mereka. Waktu mereka tuh lebih banyak dengan gadget mereka. Saudara yang dikasih Tuhan, saya ingin katakan kolaborasi antara sekolah, antara keluarga dan gereja itu sangatlah mutlak penting untuk dilakukan. Menuntut sekolah juga keluarga harus hadir di dalamnya. Gereja pun hadir di dalamnya. Tidak boleh saling nunjuk aja. Sekolah melakukan bagiannya. Keluarga melakukan bagiannya. Gereja berperan melakukan bagiannya. Saudara, apa faktor penyebab orang sehingga anak itu sulit menghormati orang tua? Yang pertama, budaya modern itu lebih menekankan kebebasan tanpa batas. Itu budaya yang terjadi. Anak tumbuh dengan sebuah narasi. Narasinya adalah hidupku, pilihanku, keputusanku. Aku bebas untuk menentukan semuanya. Teknologi juga menggantikan peran-peran yang harusnya dimainkan oleh orang tua. Kurangnya waktu komunikasi juga dengan orang tua. Saudara, ini adalah data yang terkini. Survei menunjukkan hal itu. Bagaimana anak ngobrol dengan orang tua itu rata-rata cuma 15 menit sehari gegara handphone. Saudara, bayangkan 24 jam, ini cuma 15 menit. 15 menit sehari. Itu dari BKKBN membuat survei anak-anak di Indonesia kita. Dan seperti itu hasilnya. Dan saudara, yang terjadi adalah 8,5 jam per hari mereka itu menggunakan handphone. Jadi setelah dihitung waktu sekolah, waktu mereka tidur, waktu mereka makan, dipotong-potong semua itu 8,5 jam itu mereka dengan handphone mereka. Jadi ini menunjukkan kehadiran orang tua itu sangatlah penting. Bukan hanya secara fisik tetapi juga secara emosional buat anak-anak. Saudara, orang tua terlalu sibuk sehingga kehilangan hubungan emosional. Fasilitas ada tapi bonding dengan anak itu tidak ada. Media sosial membuat anak merasa lebih tahu dari orang tua. Di sebelah itu, di bagian bawah itu adalah saya screenshot dari berita yang terbaru. Berita yang terbaru 2 hari yang lalu, bagaimana pemerintah Australia, itu info dari BBC News, memberikan larangan kepada anak-anak yang usia 16 tahun ke bawah tidak boleh punya akun sosial media. Jadi anak-anak yang sudah punya akun sosial media itu akan dinonaktifkan, akan dihapus. Karena betapa berbahayanya. Short video itu berdasarkan penelitian itu telah merusak otak banyak anak. Short video, TikTok.
sekali. Anak itu sangat senang melihat TikTok karena dia cepat sekali berganti. Bahkan satu video saja itu suaranya beda, gambarnya beda. Mereka mengatur seperti itu supaya anak benar-benar terdistraksi. Tidak sadar, ini bahaya, ini menarik aja gitu. Lama-kelamaan terus jadi kebiasaan. Anak itu suka, jadi candu, terbiasa dengan hal itu. Saudara, kalau kita mau membawa anak-anak kita kepada Tuhan, maka hadirlah dalam hidup mereka. Keluarga itu sebagai prioritas di tengah kesibukan dunia. Saudara, banyak orang bekerja keras memberikan yang terbaik, rumah, pendidikan, fasilitas apapun itu, tetapi kehilangan kehadiran dan kebersamaan itu. Keluarga adalah ladang pelayanan pertama yang harusnya kita pikirkan. Jika kita sibuk melayani di gereja, tetapi gagal membangun kasih, komitmen, kebersamaan dengan keluarga, maka kita kehilangan inti dari pelayanan itu. Keluarga itu nomor satu. Karena keluarga itu adalah denyut nadi firman Tuhan itu sendiri. Saudara, Yesus menunjukkan bagaimana di dalam ketundukan itu, dia sungguh-sungguh menunjukkan telah tunduk taat sampai mati di atas kayu salib. Teladan tertinggi di dalam ketundukan itu ada di dalam pribadi Yesus. Yesus dia adalah Tuhan, tetapi ia mau tunduk. Dia tunduk kepada Bapa, dia tunduk kepada orang tua, dia tunduk kepada penguasa yang menyalibkan dia. Dia tunduk bahkan kepada murid-murid dengan membasuh kaki murid-murid itu yang tidak sempurna itu. Saudara yang dikasih Tuhan, ketika saudara melihat kisah Yesus yang dia adalah raja di atas segala raja, dia penguasa segala alam semesta, tapi mau berlutut, mengambil baskom, mencuci kaki murid-murid yang tidak sempurna. Itu terjadi karena apa? Karena kasih, karena cintanya. Nah, kita tunduk di dalam takut akan Kristus karena kita mengalami kasih Tuhan yang besar itu, saudara. Walaupun itu sulit bagi kita, lakukan. Walaupun tidak mudah bagi kita, lakukan. Anugerah Tuhan itu beserta dengan kita. Saudara, saya mengalami anugerah Tuhan itu besar sekali. Sungguh besar. Keluarga itu bukan istana yang sempurna. Kadang retak, kadang berdebu, kadang penuh air mata. Tetapi di mata Tuhan, keluarga itu adalah harta yang berharga.